ditemenin sama Brinet. Halo Brinet. Apa kabar Brinet? Baik. Masih bersuka cita? Masih. Selalu ikutin ibadah online nggak? Ikut dong. Bagus. Nah, harus seperti Brinet ya. Setiap hari, Minggu, jangan lupa ikut ibadah online kita sama-sama. Ayo semuanya sudah siap untuk ibadah? Kalau sudah siap, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya siapkan hati, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu untuk pemeliharaanmu, berkat-Mu sepanjang hari yang sudah kami lewati. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami dapat datang kembali untuk kami beribadah sekolah minggu bersama-sama, untuk kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih untuk kami mendengar akan firman-Mu. Berkati Tuhan ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya dimanapun keberadaan kami saat ini, di rumah kami masing-masing, Kau menyertai ibadah kami dan Kau memberikan sukacita yang melimpah bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu, kami patahkan kuasa tersebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir dan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, semuanya bersuka cita. Brinet bersuka cita nggak? Ya, puji Tuhan. Kalau bersuka cita semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau muji Tuhan, kita mau bergerak bersama-sama. Kita mau katakan Yesus nomor 1 di dunia. Bergerak ya. Tidak bersuka
Tuhan. Kita sudah bersuka cita, saatnya kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati ya Brinet. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Semuanya boleh duduk. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan saat ini. Kita angkat pujian hati sebagai Alkitabnya? Ayo, mari kita buka Alkitab di dalam Perjanjian Lama, kitab Mazmur. Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Bangkit berdiri. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Nah, Adik-adik, hari ini kita akan menerima berkat firman dengan tema berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tante mau tanya, Tante Dian mau tanya, dalam situasi seperti ini pasti adik-adik merasa bosan di rumah, adik-adik pengen main keluar, tapi karena saat ini kita masih mengikuti protokol kesehatan COVID, kita harus tetap di rumah. Kita beribadah di rumah, kita belajar di rumah. Pasti kita berharap kapan ya kita bisa beribadah bareng lagi di gereja sama teman-teman. Kapan ya kita bisa kembali sekolah, bertemu dengan teman-teman dan guru di sekolah. Begitu juga Tante. Tante juga punya harapan untuk bisa bertemu dengan kalian semua. Tetapi situasi saat ini
kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Nah, saat ini Tante Dian akan membawa satu cerita tokoh, pasti ada dikenal deh, Bapak Abraham. Bapak Abraham itu bapak yang sangat setia. Dia tetap berharap kepada Tuhan untuk memperoleh apa Dedek? Keturunan. Dan harapan Bapak Abraham dan Ibu Sarah dijawab oleh siapa? Tuhan. Dia diberi anak. Nah, adik-adik, kita pun pasti punya harapan. Macam-macam harapan adik-adik. Tapi ingat, harapan besar atau kecil kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber harapan yang pasti. Nah, Tante Dian sebagai orang tua juga punya harapan kepada anak-anak Tante Dian. Harapannya apa? Dalam pelajaran memperoleh nilai yang baik, menurut, taat beribadah. Dan adik-adik juga punya harapan. Apa harapan adik-adik? Ya, harapan adik-adik bisa belajar dengan prestasi, adik-adik bisa beribadah dengan setia kepada Tuhan. Kita semua punya harapan. Dan adik-adik berharap kepada Tuhan itu tidaklah sia-sia. Karena Tuhan adalah sumber harapan yang pasti. Seperti layaknya kalau mama papa sedang pergi, adik-adik menunggu di rumah berharap papa mama pasti bawa oleh-oleh. Nah, begitu juga papa mama berharap ketika pergi kembali ke rumah, adik-adik dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Jadi adik-adik, pengharapan pada Tuhan itu kita harus tetap setia. Kenapa? Tuhan adalah sumber pengharapan. Tidak ada Allah lain yang memberi harapan yang pasti. Hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik perlu tahu, banyak orang yang menaruh harapan setinggi langit, bermacam-macam, tetapi harapan mereka adalah harapan untuk keinginan diri sendiri. Tuhan tahu mana yang harapan dijawab dan mana yang tidak. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh kita semua. Nah, adik-adik, jadi kalau adik-adik punya harapan, apapun harapan adik-adik, tetap berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan Yesus yang menjawab tepat pada waktunya. Seperti tadi Bapak Abraham ya dan Ibu Sarah, dia walaupun sudah tua usianya, mungkin secara manusia tidak bisa melahirkan anak, tetapi harapan Bapak Abraham dan Ibu Sarah tetap teguh. Karena apa? Dia yakin Tuhan akan menjawab harapan mereka. Nah, adik-adik, saat ini Kak Dian berpesan, dalam situasi saat ini, adik-adik tahu kan, sekarang lagi ada wabah corona. Adik-adik berdoa memohon harapan pada Tuhan supaya corona itu dapat teratasi. Tidak apa-apa, adik-adik masih kecil, yakin doa adik-adik ini pasti Tuhan akan jawab. Sehingga kalau kita bersama-sama berdoa memohon harapan kita pada Tuhan untuk dipulihkan bangsa Indonesia dari COVID, begitu juga bangsa-bangsa lain, belas kasihan Tuhan akan turun kepada kita. Sehingga apa? Corona akan berlalu, kita dapat beribadah bersama, kita dapat bersekolah, bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Mungkin kita bisa bermain dengan teman-teman kita dekat rumah. Terlebih yang utama, kita tetap percaya
harapan kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Adik-adik, saat ini adik tetap yakin dan percaya, walaupun kita beribadah melalui online, tapi yakin keinginan kakak, Tante Dian, keinginan adik-adik sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan, berharap segala sesuatunya dapat dipulihkan kembali. Ingat, harapan pada Tuhan tidak ada sia-sianya. Terima kasih adik-adik. Ini firman Tante Dian, tidak panjang lebar. Kiranya adik-adik bisa melakukan firman Tuhan. Memohon Roh Kudus memimpin sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Angkat tangan adik-adik yang kanan dan yang kiri taruh di dada. Ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada saat ini kami dapat menerima berkat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami melakukan firman. Engkau adalah harapan hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau adalah harapan yang tidak sia-sia. Engkau patut diandalkan ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, apa yang menjadi harapan kami semua, kami taruh di bawah kaki-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua ya Tuhan. Dalam situasi saat ini, Kau beri kesehatan bagi kami semua. Kau pulihkanlah Tuhan bangsa kami ya Tuhan dari COVID-19 ini, sehingga kami dapat beraktivitas kembali, beribadah bersama, bersekolah bersama ya Tuhan. Ini adalah salah satu harapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Sekarang juga kami akan terus menaruh harapan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat firman pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama yang telah menerima berkat firman katakan amin. Tuhan Yesus berkati Tuhan bangsa Indonesia supaya terhindar dari virus corona Tuhan, dan berkati juga Pak Presiden supaya bisa memimpin bangsa Indonesia dengan benar dan bijaksana Tuhan. Berkati juga Opa Gembala Tuhan supaya selalu sehat, diberkati-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Bahan-bahannya adalah karton ukuran 20 kali 10, 25 kali 20, lem, jangka, gunting, tali emas atau tali perak, glitter, manik-manik atau apa aja yang bisa buat ditempel di prakaryanya, dan lem uhu, ballpoint atau pensil. Jangan lupa ayat-ayat firman yang sudah dipotong-potong. Oke. Cara membuatnya, oke, kita buat jangkar dengan ukuran buat gambarnya dulu ya. Ini kira-kira panjangnya dari sini ke sini 6 cm. Dari
sini ke sini bawahnya sekitar 2 cm, yang di atas sekitar 1 cm, yang ini sekitar 22, jadi 4 cm ya, 4 cm. Baru kita ambil tengah-tengah di sini untuk membuat setengah lingkaran. Sekarang cara membuatnya. Nih. Kita buat dulu lingkaran. Lingkaran untuk taruh benangnya ya. Bikin yang besarnya lagi. Baru kita ukur dari sini ke sini 6 atau 7 cm. Kita ambil di tengah-tengahnya. Kita buat setengah lingkarannya, kira-kira segini, yang mentoknya sampai sini 6 cm. Baru kita putar. Kita maju lagi ke depan untuk buat yang besarnya, kira-kira begini. Baru kita bikin dan jadi seperti ini. Ini kita garis 2 cm, 2 cm, di sini 1 cm. Baru kita tarik garis. Baru ini 4 cm. Dari sini ke sini 4 cm. 2 cm, 2 cm. Jadi seperti ini ya. Setelah jadi, baru kita ambil benang, kita beri dulu lem benang perak, kita beri lem, baru kita tempelkan pelan-pelan mengikuti alur gambarnya ya. Alur gambarnya, kalau adik-adik mau di sini mau taruh benang atau mau taruh glitter, bisa dikasih lem dulu baru glitter, atau semuanya dikasih benang semua. Baru tinggal digunting. Baru jadi seperti ini, ditempel. Nah, kita
kita tempel benang satu-satu dengan sabar ya. Kita taruh manik-manik, ubitan. Manik-maniknya ada yang merah, ada yang perak atau yang biru. Ya. Demikian juga baliknya. Kalau adik-adik mau baliknya ditaruh manik-manik bisa, atau polos dengan ayat Alkitab. Pengharapan menurut Alkitab diibaratkan sauk atau jangkar. Karena sauk atau jangkar kita sebagai orang percaya untuk di labuhannya di mana? Banyak daratan menawarkan sebagai labuhan untuk kapal-kapal daratan itu. Dia antara lain kekayaan, jabatan, kekuasaan yang sifatnya menyenangkan kita, tapi itu semua sifatnya duniawi yang hanya sementara membuat kita kecewa. Sauk atau jangkar orang percaya kita labuhkan kepada Tuhan Yesus kita dan bermegah dalam pengharapan di dalam kasih karunia dan menerima kemuliaan itu. Oke, itulah prakarya jangkar atau pengharapan. Selamat berbuat.